Wah, enak banget ya bisa ke luar negeri terus. Pengen deh kayak gitu. Hanya kontennya simple, tapi mendapat banyak sekali like. Aku udah bikin konten susah-susah, tapi like-nya hanya sedikit. Apa kontenku ya yang jelek? Mereka berumur 16 tahun, tapi udah meraih puluhan penghargaan. Aku sekarang masih begini-begini aja. Ngapain aja ya aku selama ini? Hal yang tadi sudah saya sebutkan merupakan contoh monolog yang ada dalam diri kita saat kita membuka sebuah media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti tanpa kita sadari, kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain, walaupun kita tidak menyebutnya secara lisan. Perkenalkan, saya Arfi, dan saya akan membicarakan mengenai efek yang sosial media berikan kepada mental health, apa saja yang dapat membuat kita stres, dan bagaimana kita menciptakan lingkungan sosial media yang baik. Ketika kita aktif dalam sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, X atau Twitter, akan muncul berbagai macam perasaan dalam diri kita. Contohnya, ketika kamu melihat salah satu story temanmu, dan pasti kamu akan merasa terhubung dan dekat dengan mereka. Tapi, dalam sosial media, kamu juga dapat melihat banyak sekali postingan-postingan buruk yang dapat meningkatkan rasa anxiety atau kecemasan. Hal inilah yang menjadi perdebatan, apakah sosial media itu baik atau buruk bagi mental health kita. Dalam suatu penelitian, terdapat 3 permasalahan utama yang sering dialami, yaitu anxiety, depression, dan stres. Banyak sekali penelitian yang menghubungkan pemakaian sosial media dengan tingginya tingkat permasalahan tersebut. Menurut laporan We Are Social, pengguna internet global menghabiskan 2,45 jam per hari untuk mengakses media sosial. Dan Indonesia, rata-rata waktu pengguna media sosial sekitar 3,2 jam per harinya. Kita bahkan tidak makan selama itu. Jadi ini merupakan suatu hal yang serius. Zaman sekarang, hampir semua orang mengakses media sosial. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada awal tahun 2024 setara dengan 49,9% dari total penduduk. Dan hampir 42% siswa yang disurvei mempunyai masalah kesehatan pribadi, emosional, dan mental health yang serius sehingga mereka memerlukan bantuan profesional. Sosial media mengarah kepada social comparison atau perbandingan sosial. Bagi sebagian orang, membandingkan diri dengan orang lain dapat memperburuk anxiety dan menimbulkan rasa depresi dan stres. Contohnya, ketika kamu melihat postingan yang membuat dirimu senang, kamu akan mengklik like pada postingan tersebut. Tapi saat kamu memposting sebuah foto, kamu akan berfokus kepada jumlah like yang kamu dapatkan dan membandingkan diri dengan orang lain. Dan ketika kamu tidak mendapatkan jumlah like yang diinginkan atau feedback yang diinginkan, kamu akan merasa cemas dan harga dirimu akan menurun. Selain itu, konten dari postingan yang ada juga dapat memperburuk anxiety dan membuat kita merasa hidup kita kurang dibandingkan dengan orang lain. Terdapat 4 pemicu utama yang menyebabkan stres dalam sosial media. Yang pertama adalah highlight reel. Highlight reel adalah kumpulan dari momen-momen terbaik. Highlight reel yang dibahas di sini bukan hanya highlight reel yang ada dalam fitur Instagram, tetapi sosial media itu sendiri merupakan highlight reel yang kita buat, di mana kita memposting foto-foto atau momen-momen terbaik yang kita miliki. Sosial media menjadi suatu wadah di mana kita membranding diri kita, dan bagi sebagian orang, hal tersebut dapat membuat insecure karena kita membandingkan highlight reel orang lain. Ada sedikit kutipan dari Stephen Furtick. We struggle in insecurity because we compare our behind the scene with everyone highlight reel. Kita kesulitan dengan insecurity karena kita membandingkan kegiatan yang ada di balik layar kita dengan highlight reel orang lain. Tapi, jika highlight reel berjalan dengan baik,
akan lanjut ke permasalahan berikutnya, yaitu social currency. Social currency merupakan nilai yang diperoleh seseorang dalam interaksi di media sosial, yang dapat merupakan views, like, dan komen. Jumlah ini seringkali diinterpretasikan menjadi seberapa orang menyukai kita. Mungkin hal ini bagus ketika kita menjual sebuah produk, tapi pada media sosial, kitalah produknya. Kita membiarkan orang lain menilai diri kita, dan kita akan men-take down postingan apabila tidak mendapatkan respon yang sesuai kita harapkan. Seperti sebuah produk yang akan dikeluarkan dari rak ketika produk tersebut tidak laku. Bahkan kita terkadang menyimpan foto hingga berjumlah ratusan atau ribuan dan menunggu waktu yang tepat untuk mempostingnya agar mendapatkan feedback yang baik. Kita seakan-akan terobsesi dengan feedback dari orang lain. Sosial media dapat menimbulkan addiction atau kecanduan. Dengan mendapatkan like dalam postingan, itu akan menimbulkan rasa senang dan kita akan menjadi terobsesi untuk mendapatkan kembali hal tersebut. Hal ini berhubungan dengan poin ketiga, yaitu FOMO. FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai takut ketinggalan atau takut kehilangan. Ini adalah sebuah perasaan cemas yang timbul ketika seseorang merasa bahwa mungkin mereka melewatkan suatu peristiwa yang cukup penting. Tiga hal tersebut, highlight reel, social currency, dan FOMO, merupakan hal yang biasa muncul ketika kita menggunakan sebuah sosial media. Tapi, bagaimana jika penggunaan sosial media mengancam safety dan keamanan kita? Lanjut ke poin keempat, yaitu online harassment atau pelecehan daring. Berdasarkan data dari UNICEF, Indonesian young people aged 14 to 24 found that 45% report they had experienced cyberbullying. Pada anak berusia 14 sampai 24 tahun, melaporkan bahwa 45% dari mereka mengalami cyberbullying. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat banyak, di mana kita mengetahui jumlah populasi di Indonesia sangat tinggi. Sepertinya semua orang tahu dia kan? Ya, dia adalah Selena Gomez. Selena pernah bercerita dalam salah satu interviewnya bahwa dia mendapat banyak sekali komen-komen jahat hanya karena dia sedikit bertambah berat badannya. Selanjutnya adalah Sulli. Sulli merupakan salah satu artis Korea Selatan yang mengakhiri hidupnya pada umur 25 tahun. Umurnya cukup muda, bukan? Sulli telah lama mengalami depresi akibat sering mendapatkan komentar negatif di media sosial. Tidak sedikit netizen yang memberikan komentar negatif terkait bentuk badan, gaya busana, sampai ke hidup pribadinya. Sebagai publik figur, Sulli tuntut untuk selalu tampil sempurna, dan sampai pada akhirnya Sulli memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tidak mampu menangani depresi yang dialaminya. Mungkin bagi kita itu tidak terlalu masalah karena hanya sedikit komen jahat yang bahkan tidak ada hubungan dengan kita. It's not a big deal. Tapi hal-hal kecil yang seperti ini jika menumpuk terus-menerus akan menjadi suatu permasalahan yang serius. Jadi, jagalah ketikan kalian di media sosial karena kita tidak tahu apakah hal tersebut dapat menyakiti orang lain. Kemudian, bagaimana cara kita membuat pengalaman online yang lebih sehat dalam sosial media? Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat batasan waktu. Tentukanlah batasan waktu penggunaan media sosialmu setiap hari. Kamu dapat menggunakan fitur reminder agar tidak terlewat. Yang kedua adalah menyaksikan akun yang kamu follow. Kamu harus memilih dengan cermat siapa yang kamu follow di sosial media. Followlah akun-akun yang menginspirasi dan bermanfaat bagimu. Dan yang terakhir adalah hindari perbandingan diri. Kamu harus ingat bahwa apa yang terlihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Hindari membandingkan diri berdasarkan konten yang mereka bagikan.
Sekian dari saya. Terima kasih.